teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi, teori, dan teknik pendekatan psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Nah, sebelum saya memulai ke lebih lanjut, di sini saya akan uh, menyampaikan biografi beliau. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1859 di desa kecil Freiberg, Moravia. Ketika beliau berusia sekitar 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina. Disinilah beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya. Beliau adalah anak yang cerdas dan selalu menjadi yang teratas di kelasnya. Menghindari sekolah kedokteran di Wina dan melakukan penelitian di bawah bimbingan Rendsburg, seorang profesor fisiologi. Kemudian di sini saya akan membawakan materi struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Yang pertama itu ada id. Ya, id itu bisa dikatakan terdiri dari semua komponen kepribadian yang diwariskan atau biologis yang ada saat lahir, termasuk insting seks atau kehidupan, eros yang berisi libido, dan insting agresi kematian. Yang kedua itu ada ego. Ya, ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian dasar. Itulah yang didasari orang ketika mereka berpikir tentang diri mereka sendiri, dan itulah yang biasanya mereka coba proyeksikan kepada orang lain. Ego berkembang menjadi perantara id yang tidak realistis dan di dunia nyata eksternal. Kemudian dan inilah komponen pengambilan keputusan dari kepribadian. Idealnya ego bekerja dengan akal, sedangkan kacau dan tidak masuk akal. Yang ketiga itu ada super ego. Super ego bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani atau melakukan apa yang benar, yang nyata, dan sumber kritik diri. Ini mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu. Seorang terkadang sadar akan moralitas dan etikanya sendiri. Tetapi superego berisi sejumlah besar kode atau larangan yang dikeluarkan sebagian besar secara tidak sadar. Yang kemudian bagian materi ketiga yaitu perilaku bermasalah pada pendekatan psikoanalisis. Psikoanalisis terdapat dua faktor yang menyebabkan perilaku abnormal, yaitu yang pertama itu dinamika tidak efektif antara superego dan dinamika yang efektif antara id, ego, dan superego. Ditandai dengan ketidakmampuan ego untuk pengembalian keinginan dan tuntunan moral. Yang kedua itu dimulai proses belajar sejak kecil. Sepanjang hidup individu pada dasarnya menjadi proses dinamika id, ego, dan superego. Terus materi yang keempat itu teknik konseling pada pendekatan psikoanalisis. Yang pertama itu ada asosiasi bebas. Maksudnya itu teknik yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa, kepada konseli untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas di benaknya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Contohnya yaitu konselor memberikan konseli menulis di kertas permasalahannya, atau dengan cara mengetik di Word, atau bisa secara chatting di WhatsApp. Karena biasanya orang itu ada yang nyaman bercerita melalui aplikasi WhatsApp, ada juga yang nyaman menulis di kertas. Yang kemudian kedua, analisis mimpi. Teknik ini merupakan teknik di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor. Karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan akan dorongan, keinginan yang tidak disadari seringkali akan direpresi dan ditermanifs ke dalam mimpi
interpretasi mimpi ini dimaksudkan untuk mengajak konseli menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam mimpi yang berhubungan dengan dorongan ketidaksadarannya. Yang ketiga itu analisis transferensi. Transferensi yaitu respon konseli kepada konselor. Transferensi merupakan bentuk untuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh kepadanya. Terapis di saat konseling. Yang keempat ada analisis resistensi. Resistensi ini sikap dan tindakan konseli untuk menolak keberlangsungan terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri. Interpretasi harus dianggap sebagai bagian dari teknik-teknik yang telah disebutkan di atas, yang telah disebutkan tadi. Pada saat melakukan interpretasi, konselor membantu konseli memahami arti peristiwa dari masa lalu dan sekarang. Selanjutnya yaitu teori dan praktek pendekatan pada pendekatan Adlerian. Yang pertama itu di sini saya akan membahas menyampaikan biografi Alfred Adler. Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga. Ayah beliau adalah seorang pengusaha. Sewaktu kecil, Adler merupakan anak yang sakit-sakitan. Adler yang tumbuh dalam keluarga Vienna dengan 6 laki-laki dan 2 gadis. Saudara laki-lakinya mati sangat muda di tempat tidur dekat Alfred. Masa kecil Adler bukan waktu bahagia. Beliau sakit-sakitan dan sangat dekat dengan kematian. Pada usia 4 tahun, beliau hampir mati karena pneumonia. Beliau mendengar dokter mengatakan pada ayah beliau, Alfred hilang. Adler menghubungkan waktu ini dengan keputusannya untuk menjadi dokter. Karena beliau sering sakit, selama tahun pertama kehidupannya, beliau diasuh oleh ibunya, kemudian diasuh oleh keluarganya atau saudaranya. Beliau mengembangkan kepercayaan hubungan dengan ayahnya, tetapi tidak merasa dekat dengan ibunya. Beliau sangat cemburu dengan saudara tuanya, Sigmund, di mana membawa pada hubungan yang sulit pada masa anak-anak dan remaja, didasarkan pada hubungan awalnya dengan Sigmund Freud, orang yang tidak dapat membantu tetapi curiga bahwa pola konstelasi keluarganya terulang dalam hubungannya. Tahun awal Adler dikarakteristikkan oleh perjuangan untuk mengatasi penyakit dan perasaan rendah diri. Selanjutnya itu di sini saya akan menyampaikan struktur kepribadian. Manusia dimotivasi oleh adanya dorongan utama, yaitu mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Inferioritas berarti merasa lemah dan tidak memiliki keterampilan untuk menghadapi tugas atau keadaan yang harus diselesaikan. Hal ini tidak berarti rendah diri terhadap orang lain dalam pengertian yang umum, meskipun ada unsur yang membandingkan kemampuan diri dan kemampuan orang lain yang lebih matang dan berperan galaman. Misalnya, manusia yang lemah akan berjuang untuk menjadi lebih kuat. Kemudian ada materi prinsip-prinsip teori psikologi individual Adler. Yang pertama itu prinsip rasa, rendah diri, inferiority principle. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri ketika individu menyadari eksistensinya. Kita merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungan. Individu melihat bahwa banyak makhluk lain yang memiliki kemampuan meraih sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Perasaan rendah diri muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Contohnya, anak merasa diri
dirinya kurang jika dibandingkan dengan orang dewasa. Karena itu, biasanya anak terdorong untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Yang kedua ada prinsip superior atau superiority principle. Prinsip superior terpisah dari prinsip inferior. Sesungguhnya keliru. Justru kedua prinsip ini terjalin kait dan bersifat komplementer. Namun karena sebagai prinsip kedua istilah ini berbeda, maka pembahasannya pun dibedakan, walaupun dalam operasionalnya tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga itu prinsip gaya hidup atau style of life principle. Gaya hidup manusia tidak ada yang identik sama sekali. Sekalipun ada orang kembar, sekurang-kurangnya ada dua kekuatan yang dituntut untuk mengajukan gaya hidup seseorang yang unik, yakni kekuatan dari dalam diri yang dibawa sejak lahir dan kekuatan yang datang dari lingkungan yang dimasuki oleh individu tersebut. Yang keempat ada prinsip diri kreatif, creative self principle. Diri yang kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu, sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama, sebab pertama bagi semua tingkah laku. Yang kelima ada prinsip diri yang sadar atau conscious self principle. Manusia dengan tipe otak yang dimilikinya dapat menampilkan banyak proses mental dalam hal satu waktu. Hal-hal yang tidak terungkap oleh kesadarannya pada suatu saat tertentu tidak akan diperhatikan dan diingat oleh individu. Ingatan adalah fungsi jiwa, yang berarti proses lainnya tidak bekerja secara efisien. Yang keenam itu prinsip tujuan semu. Tujuan yang dirumuskan individu merupakan semua karena dibuat ideal untuk diperjuangkan sebagaimana mungkin, tidak dapat direalisasikan. Tujuan fiksional atau semu ini biasanya tak dapat dipisahkan dari gaya hidup dan diri kreatif. Manusia bergerak ke arah superioritas melalui gaya hidup dan kreatifnya yang berawal dari perasaan rendah diri dan selalu ditarik oleh tujuan semu. Yang ketujuh ada prinsip minat sosial, social interest principle. Manusia dilahirkan dikaruniai biasanya minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain. Pada masa bayi, berkembang melalui komunikasi anak dengan orang tua. Proses sosialisasi membutuhkan waktu banyak dan usaha yang berkelanjutan. Yang ketiga itu yang selanjutnya itu materi, tahapan, dan teknik konseling. Pendekatan Adlerian, proses konseling diarahkan oleh konselor untuk mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan masa yang sekarang dan masa yang dulu atau masa lalu sejak klien berusia anak-anak, mulai dari mengingat komponen-komponen dalam keluarga, keanehan perilaku yang terjadi di dalam keluarga, sampai hal yang spesifik. Kemudian fase awal melibatkan pembentukan hubungan terputik. Hal ini dilakukan dengan meminta kerjasama siswa atau konseli mengenai dan menyelesaikan permasalahan dengan segera, memahami masalah yang ada, dan mengidentifikasi kemungkinan tujuan pelaksanaan konseling. Fase kedua yaitu pelaksanaan konseling melibatkan menggunakan wawancara semi terstruktur dan ukuran standar untuk menilai gaya hidup siswa atau konseli, yaitu kepribadian. Proses penilaian gaya hidup memberikan informasi kepada konselor dan menciptakan pengalaman penemuan diri bagi klien atau konseli. Yang ketiga, fase wawasan.
Konseling Adlerian melibatkan atau membantu dalam konseling dalam membangun kesadaran yang lebih dalam berbasis berbasis intuitif dari logika pribadi mereka sehingga berubah perilaku dapat diimplementasikan. Teknik-teknik konseling, teknik-teknik komprehensif dalam teknik ini konselor melakukan perbandingan dirinya dengan konseling. Teknik analisis mimpi dengan menganalisis mimpi yang dialami siswa, maka konselor dapat memperkirakan tujuan hidup siswa. Atas dasar itu, kemudian konselor membantu siswa atau konseling kita. Selanjutnya yaitu teori dan teknik pendekatan eksistensial. Di sini saya langsung akan membacakan definisi teori eksistensial. Menurut Rahmasari tahun 2012, munculnya menyebabkan manusia modern jatuh pada eksistensialisme dalam hal tertentu adalah kepahaman eksistensi dirinya. Kehampaan suatu proses terhadap bentuk-bentuk eksistensi inilah yang mengantarkan pada rasionalisme yang mengutamakan intelek frustasi akan eksistensi diri, akan makna dari dualitas untuk memahami realitas eksis hidup dalam dan kehidupan itu sendiri. Tensialisme juga merupakan reaksi terhadap eksistensi diri, telah menjadi topik kecenderungan yang lebih memandang kajian yang luas dalam filsafat. Kemudian ada pokok-pokok teori konseling eksistensial. Psikologi eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia, di mana pendekatan ini biasanya suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia alih-alih suatu sistem teknik-teknik yang digunakan untuk mempengaruhi siswa. Oleh karena itu, pendekatan eksistensis ialah humanistik, bukan suatu aliran terapi, bukan pula suatu teori yang tunggal yang sistematik. Pendekatan terapi eksistensial juga bukan suatu pendekatan terapi tunggal, melainkan suatu pendekatan yang mencakup terapi-terapi yang berlainan, yang semuanya berlandasan konsep-konsep dan asumsi-asumsi tentang manusia. Yang akan diungkap berikut ini adalah konsep-konsep utama dari pendekatan eksistensial yang membentuk landasan bagi praktek terapeutik. Proses dan tujuan konseling teori eksistensial. Ada proses konseling. Proses konseling eksistensial menggambarkan suatu aliansi terputik antara konselor dan konseli. Dalam proses ini, konselor eksistensial mendorong kebebasan dan tanggung jawab, mendorong konseli untuk menangani kecemasan dan mendorong munculnya upaya-upaya untuk membuat pilihan yang bermakna. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan konseling. Tujuan dasar dari banyak sistem terapi adalah memungkinkan individual memperoleh konsep kebebasannya dan tanggung jawabnya untuk bertindak. Terapi eksistensial dapat dianggap sebaik-baiknya sebagai undangan bagi siswa untuk mengikuti cara bagaimana mereka hidup dalam kehidupan yang sepenuhnya. Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi tentang teori dan teknik pendekatan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.